Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rahmanisa Gema Qur'ani dengan NIM 201912111025. Saya Malia Husna dengan NIM 2019 12111031. Dan saya Silka Gurba dengan NIM 2019-1211-035. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah analisis laporan keuangan untuk bab 1. Next. Di bab 1 kita akan membahas tentang overview of financial statement analysis. Pengertiannya itu analisis laporan keuangan atau yang biasa kita kenal dengan financial statement analysis adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis laporan keuangan dapat kita ketahui bahwa yang pertama itu analisis bisnis merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Yang kedua itu ada analisis laporan keuangan itu mengurangi ketergantungan pada firasat tebakan dan intuisi dalam pengambilan keputusan serta mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. Yang ketiga itu, langkah awal analisis bisnis adalah mengevaluasi lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Yang keempat itu ada melalui analisis laporan keuangan, seorang analis akan lebih dapat memahami dan menginterpretasikan informasi keuangan secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat diandalkan mengenai prospek dan risiko perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan ini, yang pertama itu ada manfaat dari analisa laporan keuangan sendiri, yaitu untuk indikator menilai kinerja keuangan dalam kurun waktu tertentu. Dari informasi inilah akan terlihat berapa laba bersih, kerugian, laporan kas, dan mengetahui perputaran persediaan cash flow pada perusahaan tersebut. Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein dan Harahap adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada screening. Screening itu melakukan analisa keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan peluang untuk berinvestasi. Yang kedua itu ada forecasting. Forecasting itu digunakan memprediksi kondisi keuangan yang akan datang di masa depan. Terus yang ketiga itu ada diagnosis, bertujuan untuk melihat kemungkinan masalah yang bisa terjadi pada perusahaan, baik dalam divisi manajemen keuangan, serta divisi lainnya. Yang keempat ada evaluation, dilakukan untuk menilai prestasi kinerja karyawan perusahaan, manajemen, operasional, dan efisiensi. Yang kelima ada understanding. Understanding ini melakukan analisa keuangan sama dengan halnya seperti mendalami kondisi secara luas dan mendalam. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendahuluan terkait analisis laporan keuangan. Tujuan analisis bisnis itu adalah membantu pengambilan keputusan dengan menentukan tugas analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Analisis bisnis ini diterapkan dalam banyak bentuk dan merupakan suatu bagian penting dari keputusan analis efek. Penasihat investasi, manajer reksadana, banker investasi, pemeringkat kredit, banker korporasi, dan investor individual. Sasaran analisis bisnis sendiri itu untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, manajemennya, rencana dan strateginya, serta lingkungan bisnisnya.
Terus kita akan membahas tentang jenis-jenis analisis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu menurut Warren tahun 2008, urutan-urutan penyusunan dan sifat data yang terdapat dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada laporan laba rugi atau yang biasa kita kenal dengan income statement. Ikhtisar pendapat dan beban selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Yang kedua ada laporan ekuitas pemilik. Ikhtisar perubahan ekuitas pemilik terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan dan setahun juga. Yang ketiga ada neraca atau yang biasa kita kenal dengan balance sheet. Daftar aset, kewajiban, ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun. Laporan arus kas atau statement of cash flow. Ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Di sini ada jenis-jenis utama analisis bisnis atau analisis laporan keuangan. Analisis kredit itu merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit pengguna yang terlibat di dalam analisis kredit, yakni pihak. Yang kedua itu ada analisis ekuitas. Analisis ekuitas ini merupakan evaluasi yang berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengguna yang terlibat di dalam analisis ekuitas yakni pihak investor. Perbedaannya itu analisis kredit lebih berfokus kepada sisi buruk resiko, bukan sisi baik potensi. Sedangkan analisis ekuitas bersifat asimetri, di mana harus menilai dua sisi resiko dan potensi. Nah, di sini ada tabel tentang hubungan antar laporan keuangan. Di sini ada income statement dan statement of retained earnings. Nah, net income atau laba dari laporan income statement menambah laba ditahan atau return earning dalam laporan perubahan laba ditahan. Nah, return earning akhir dari laporan perubahan yang tadi itu merupakan komponen stakeholders equity dalam neraca atau balance sheet. Hubungan antar laporan keuangan, perubahan arus kas satu periode dalam laporan arus kas ditambahkan kas pada awal periode dalam neraca sama dengan kas akhir periode dalam neraca. Item dalam laporan arus kas mencerminkan perubahan neraca dalam dua periode yang berurutan. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis profitabilitas, evaluasi pengambilan investasi. Yang kedua ada analisis resiko, evaluasi resiko dan kemampuan membayar. Yang ketiga ada analisis arus kas atau evaluasi sumber dan penggunaan dana. Yang kita gunakan untuk alatnya itu untuk bab ini ada analisis rasio dan analisis arus kas. Dari ketiga ini kita dapat simpulkan bahwa analisis ketiga ini dapat memunculkan resiko akuntansi dan kita dapat melihatnya kalau sudah kita hitungan. Ini adalah gambaran dari aktivitas bisnis. Aktivitas investasi itu terdiri dari pembelian sumber daya atau penjualan sumber daya. Nah, aktivitas pendanaan itu ada pemilik atau equity dan non-pemilik liabilities. Di sini itu investasi dan pendanaan itu harus seimbang. Ini contoh balance sheet, contoh soal dari balance sheet. Total investing itu harus sama dengan total financing, sama kayak tadi yang saya jelaskan tentang aktivitas bisnis. Nah, di sini itu cara mencari total financingnya itu creditor financing plus owner financing. Ini dapat
cari dengan cara total investing sama dengan total financing. Total financing itu didapat dari total liabilities ditambah sama total equity-nya. Di sini juga ada contoh soal income statement. Jadi income statement itu kita bisa mencari gross profit dengan cara revenue dikurang cost of goods sold. Yang kedua itu kalau cara mencari operating profit itu gross profit dikurang operating expense. Nah, di sini kita lihat cara mencari gross profit di tahun 2017 itu revenue di tahun 2017 dikurang oleh COGS atau cost of sales di tahun 2017 juga. Jadi hasilnya itu $88.186 dan begitu pula dengan kalau misalkan kita mau mencari tahun 2016 tinggal revenue dikurang COGS atau cost of sales. Nah, cara mencari operating profit ini kita bisa mencari dengan gross profit tadi dikurang dengan operating expense. Nah, di sini kan kita udah dapat nih gross profit. Jadi kita tinggal cari operating expense-nya aja. Nah, operating expense ini termasuk dari research and development dan yang kedua itu ada account tentang selling, general and administrative. Jadi $88.186 tadi dikurang dengan hasil revenue yang hasil total operating expense yang tadi yaitu $26.842 yang hasilnya $61.344. Selanjutnya itu ada statement of cash flow. Di statement of cash flow ini ada 3 tahapan yang masuk ke dalam prosesnya. Yang pertama itu ada net cash flow from operating activities. Yang masuk di operating activities itu kayak menerima uang dari customer, membayar pajak, membayar bunga. Terus yang kedua ada net cash flow from investing activities. Yang termasuk ke investing activities itu misalnya kayak membayar atau membeli peralatan. Terus yang ketiga itu ada net cash flow from financing activities. Yang termasuk ke financing activities itu kayak menerima dari bank atau membayar dividen. Next. Terus selanjutnya itu ada financial statement and analysis tools. Nah, ini tuh ada 5. Yang pertama itu ada comparative analysis atau mengevaluasi laporan keuangan secara berturut-turut. Jadi jenisnya itu ada 2. Yang pertama year to year change analysis untuk analisa jangka pendek itu 2-3 tahun. Yang kedua itu ada index number trend analysis untuk analisa jangka panjang atau yang lebih dari 3 tahun. Yang kedua itu ada common size analysis yang tujuannya adalah untuk evaluasi susunan internal laporan keuangan dan evaluasi akun laporan keuangan di seluruh perusahaan. Yang ketiga ada rasio analysis. Ini untuk mengevaluasi hubungan antara 2 atau lebih ekonomis item yang penting. Di analisis rasio ini terbagi jadi 3 bagian penting. Yang pertama itu ada credit risk analysis, yang pertama itu ada liquidity. Itu nanti mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua itu ada capital structure and solvency. Itu evaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang kedua ada profitability analysis. Nanti akan menghitung return on investment. Tujuannya itu untuk menilai imbalan finansial kepada supplier dan equity dan debt financing.
Selanjutnya ada operating performance, itu nanti mengevaluasi profit margin dari operating activities. Yang ketiga ada asset utilization, untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan. Yang ketiga itu ada valuation, atau untuk memperkirakan nilai intrinsik sebuah perusahaan atau saham. Yang keempat ada cash flow analysis. Tujuan utama dari analisis ini adalah sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Selain itu, analisis arus kas ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana nanti perusahaan memperoleh pembiayaan dan penerapannya. Yang kelima itu ada valuation model. Valuation model itu ada dua cara dalam menghitungnya. Yang pertama menggunakan rumus debt bond valuation. Rumusnya itu BT sama dengan IT tambah 1 per 1 plus R pangkat 1 ditambah IT tambah 2 per 1 plus R pangkat 2 dan seterusnya sampai ke F per 1 tambah R pangkat N. Nah, IT plus N itu merupakan pembayaran bunga pada periode T plus N. Kalau BT itu merupakan nilai bond pada tahun T. Kalau F merupakan pembayaran pokok atau nominal hutangnya. R merupakan tingkat bunga yang diminta oleh investor. Yang kedua itu ada equity valuation. Rumusnya itu VT sama dengan dikali DT plus 1 dibagi 1 plus K pangkat 1 ditambah dikali D tambah T DT ditambah 2 dibagi 1 plus K pangkat 2. Itu seterusnya sampai ke tahun sesuai yang ada di soal. Nah, keterangannya itu kalau misalkan VT merupakan nilai sekuritas equity pada waktu T. Kalau DT plus N itu merupakan dividen pada tahun T plus N. Kalau K adalah biaya modal dan E merupakan dividen yang diharapkan. Next. Ya. Jadi di equity valuation itu ada dua bagian lagi. Yang pertama free cash flow to equity model sama residual income model. Kalau misalnya free cash flow to equity model itu rumusnya VT sama dengan E dikali free cash flow free cash flow T ditambah 1 per 1 ditambah K pangkat 1 ditambah E dikali free cash flow T ditambah 2 per 1 ditambah K pangkat 2 dan seterusnya. Keterangannya itu yang pertama ada free cash flow T plus N yang merupakan arus kas bebas pada periode T plus N. K itu merupakan biaya modal, E itu mengacu pada ekspektasi. Yang kedua itu kan residual income model. Rumusnya itu VT sama dengan BV T ditambah E dikali RI T ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah K pangkat 1 ditambah E RI T ditambah 2 dibagi 1 plus K pangkat 2 dan seterusnya. BVT itu merupakan nilai buku pada akhir periode T. Terus kalau misalkan RIT plus N itu merupakan residual income pada periode T plus N. K sama dengan biaya modal dan M mengacu pada ekspektasi. Dan N itu merupakan tahun equity-nya. Selanjutnya. Nah, ini merupakan soal tentang rasio analysis. Next.
Nah ya, jadi di sini untuk cari kurang rasio, kita menggunakan rumus kurang aset per dibagi kurang liabilities. Yang masuk ke kurang aset itu cuman cash, account receivable, merchandise inventory, dan prepaid expense. Yang termasuk current liabilities itu merupakan account payable. Di soal ini 2006 current asetnya itu $240.500 dan current liabilitiesnya sebesar $128.900. Jadi current rasionya itu sebesar 1,86. Untuk 2015 current asetnya itu sebesar $190.000 dan current liabilitiesnya itu sebesar $75.250. Jadi current rasionya itu sebesar 2,52. Untuk 2004 current asetnya itu sebesar $143.000 dan current liabilitiesnya itu $75.250. Jadi current rasionya pada tahun 2004 itu 1,90. Terus yang kedua, kita disuruh hitung asset-to-cash ratio. Rumusnya itu cash ditambah account receivable dibagi current liabilities. Nah, untuk 2006 cash-nya itu 30.800 ditambah account receivable 88.500 dibagi current liabilities 128.900. Jadi asset rasionya itu 0,92. Terus yang 2005 cash-nya itu sebesar 35.625 dan account receivable-nya itu 62.500 dibagi dengan current liabilities sebesar 75.250. Jadi aset rasionya 1,3. Untuk 2004 untuk cash-nya itu sebesar $36.800 ditambah account receivable-nya sebesar 49.200 dibagi sama current liabilities-nya sebesar $49.250. Jadi untuk aset rasio 2004 itu sebesar 1,75. Next. Analisis dari exercise 1 strip 3 itu posisi likuiditas jangka pendek Maxsan sudah mulai melemah dalam 2 tahun ini. Meskipun kami tidak memiliki informasi tentang bisnis perusahaan, aset rasio menunjukkan bergeser dari 1,7 ke 1, lalu turun ke 0,9 ke 1, dan rasio saat ini bergeser dari 1,9 ke 1. Hal ini menunjukkan masalah likuiditas potensial. Namun, kita harus mengakui bahwa standar industri mungkin menunjukkan bahwa rasio pada tahun 2015 itu terlalu tinggi, bukan rasio tahun 2006 yang terlalu rendah. Menurut kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Maxsan Company memiliki keuangan yang cukup baik. Dilihat dari rasio keuangan saat ini, pada tahun 2004 memiliki angka sebesar 1,90. Yang artinya saat ini memiliki dana sebesar 1,90, maka perusahaan dapat menutupi satu kewajiban dengan dana tersebut. Semakin besar rasio, maka semakin bagus, namun hal ini hanya berlaku untuk likuiditas jangka pendek. Selanjutnya kita masuk ke chapter 2 yang akan membahas tentang financial reporting and analysis. Latar belakang dan pendahuluan. Laporan keuangan adalah produk dari proses pelaporan keuangan yang diatur oleh aturan dan standar akuntansi, insentif manajerial, dan mekanisme penegakan dan pemantauan.
penting bagi kami untuk memahami lingkungan pelaporan keuangan bersama dengan tujuan dan konsep yang mendasari informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep yang mendasari pelaporan keuangan dengan penekanan kasus pada aturan akuntansi. Jadi yang pertama itu ada Statutory Financial Report. Statutory Financial Report itu adalah bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan yang perlu ditinjau oleh analis. Jadi ada 3 laporan keuangan yang penting. Yang pertama itu ada financial statement, yaitu untuk mempublikasikan produk, layanan, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham atau orang lain. Yang kedua ada earning announcement, berisikan untuk memberikan informasi ringkasan utama tentang posisi dan kinerja perusahaan untuk periode triwulan dan tahunan. Yang ketiga itu ada other statutory report, laporan yang harus diberikan kepada Securities and Exchange Commission. Yang pertama itu ada proxy statement yang berisikan dokumen yang nantinya akan diberikan ke pemegang saham terkait informasi yang akan dibicarakan saat pertemuan pemegang saham. Yang kedua itu ada prospektus, yaitu laporan keuangan yang diaudit berisi informasi tentang proyek yang diusulkan atau masalah saham. Yang ketiga itu ada Form 8K atau laporan peristiwa material yang tidak terjadwal atau perubahan perusahaan di perusahaan yang mungkin penting bagi pemegang saham atau SEC. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi Statutory Financial Report. Faktornya itu ada 3. Yang pertama itu ada General Accepted Accounting Principle atau GAAP. GAAP ini merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. Pedoman dan aturan yang digunakan saat ini yaitu yang pertama ada US GAAP. GAAP ini mengacu pada aturan dan praktik dalam proses pembentukan laporan keuangan. Yang kedua ada IFRS yang mengacu pada aturan dan prinsip. Yang kedua itu ada manajer. Karena manajer itu memiliki tanggung jawab utama dalam pelaporan keuangan, jadi mereka memiliki kendali penuh atas integritas sistem keakuntansi dan catatan keuangan. Next. Yang ketiga itu ada monitoring dan enforcement mechanism. Adanya mekanisme pemantauan dan penegakan ini agar dapat memastikan keandalan dan integritas dari laporan keuangan itu sendiri. Hal yang dapat dilakukan oleh yang pertama itu ada auditor. Jadi mereka nanti memastikan kualitas dan keandalan dari laporan keuangan. Yang kedua itu ada corporate governance. Setiap laporan keuangan itu membutuhkan tata kelola pemerintahan karena setiap laporan keuangan membutuhkan persetujuan dari Dewan Direksi. Terus yang ketiga itu ada Securities dan Action Commission. Mereka itu berperan aktif dalam memantau dan menegakkan standar akuntansi dan memastikan kepatuhan dalam persyaratan hukum. Yang keempat itu ada litigation atau pemantauan terhadap ancaman litigasi karena jika ada penyimpangan akuntansi itu dapat merugikan perusahaan. Next. Selanjutnya itu ada kualitas informasi akuntansi yang diinginkan. Yang pertama itu ada relevance, yaitu ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan. Yang kedua itu ada reliability, yaitu informasi yang diberikan pada laporan keuangan itu harus dapat diverifikasi, dapat dipercaya secara referensif, dan bersifat netral. Selanjutnya itu ada prinsip penting dari akuntansi. Yang pertama itu ada accrual accounting. Jadi accrual accounting ini akan mengatur bahwa pendapatan yang diakui
pada saat diperoleh dan beban pada saat terjadi, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas. Yang kedua itu ada historical cost and fair value. Secara tradisional, akuntansi itu menggunakan konsep historical cost atau nilai dari transaksi aktual yang telah terjadi di masa lalu untuk mengatur dan mencatat nilai aset dan kewajiban. Tetapi karena adanya keterbatasan pada konsep tersebut, maka dialihkan menggunakan konsep fair value, yaitu estimasi nilai ekonomi saat ini dari suatu aset atau liabilities. Yang ketiga itu ada materiality, bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan untuk memastikan keputusan ekonomi yang andal oleh pengguna laporan keuangan. Yang keempat itu ada conservatism, merupakan salah satu bentuk prinsip kehati-hatian dalam konsep akuntansi. Nanti itu bakal dilakuin kayak mengecilkan aset bersih dan laporan bersih, sama menghasilkan pengakuan kabar baik yang tertunda secara selektif dan laporan keuangan. Sementara segera mengenal berita buruk. Selanjutnya ada accrual concept. Accrual accounting bertujuan untuk menginformasikan kepada pengguna tentang konsekuensi aktivitas bisnis untuk future cash flow perusahaan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang wajar. Hal ini dicapai dengan mengakui pendapatan yang diperoleh dan biaya yang timbul, terlepas dari apakah arus kas terjadi secara bersamaan atau tidak. Yang pertama ada accruals and cash flow. Penyesuaian akuntansi yang mengubah arus kas operasi menjadi laba bersih. Rumusnya net income sama dengan operating cash flow ditambah accruals. Yang kedua ada accrual accounting reduce timing and matching problems. Dapat terjadi karena dua alasan. Yang pertama, ekonomi kredit kita mengharuskan transaksi dan tidak melibatkan transfer uang tunai secara langsung. Yang kedua, biaya seringkali dikeluarkan sebelum manfaatnya direalisasikan, terutama bila biaya tersebut melibatkan investasi dalam pabrik dan peralatan. Yang ketiga, ada accrual process, revenue recognition, and expense matching. Dibagi dua juga. Yang pertama ada revenue recognition, yaitu ketika keduanya diterima dan direalisasikan atau direalisasikan saja. Yang kedua ada expense matching, yang menyatakan bahwa biaya disesuaikan dengan pendapatan yang sesuai. Lalu yang keempat ada short and long term accruals. Short term mengacu pada perbedaan waktu jangka pendek antara pendapatan dan arus kas, sedangkan long term muncul dari kapitalisasi. Selanjutnya ada relevance of accrual accounting. Itu dibagi dua menjadi relevance of short term accrual dan relevance of long term accruals. Relevance of short term accruals meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan saat diperoleh dan pengeluaran saat terjadi. Lalu relevance of long term accruals untuk melihat impor akrual jangka panjang, memperhatikan bahwa arus kas beban ke perusahaan dihitung dengan mengurangkan investasi dalam aset operasi jangka panjang dari arus kas operasi. Lalu ada myth and truth about accrual and cash flow. Accrual and cash flow myth atau mitos. Karena yang pertama itu ada karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas di masa depan, hanya arus kas saat ini yang relevan untuk penilaian. Yang kedua itu ada semua arus kas relevan dengan nilai. Yang ketiga, semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan nilainya. Yang keempat, semua pendapatan dimanipulasi.
Yang kelima, tidak mungkin untuk secara konsisten mengelola pendapatan ke atas dalam jangka panjang. Lalu, accrual and cash flow, truth atau fakta dari accrual dan cash flow. Akuntansi akrual atau pendapatan lebih relevan daripada arus kas. Yang kedua, ada arus kas lebih dapat diandalkan daripada akrual. Lalu yang ketiga, nomor akuntansi akrual dapat mengalami distorsi akuntansi. Yang keempat, nilai perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan angka akuntansi akrual. Selanjutnya ada konsep income. The concept of income. Jadi pendapatan ekonomi itu mengukur perubahan kekayaan pemegang saham. Apakah arus kas selama periode atau arus kas yang direalisasi ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan, biasanya diwakili oleh perubahan nilai pasar dari aset bersih bisnis atau keuntungan, kerugian, kepemilikan yang belum direalisasi. Yang kedua, berguna ketika tujuan analisis adalah menentukan pengembalian yang tepat kepada pemegang saham untuk periode tersebut. Yang ketiga, kurang berguna untuk memperkirakan potensi penghasilan di masa depan. Pendapatan permanen atau berkelanjutan atau berulang adalah pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan oleh bisnis selama hidupnya, mengingat kondisi-kondisi bisnisnya saat ini. Lalu ada pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang muncul dari aktivitas operasi perusahaan. Selanjutnya ada the concept of income. Akuntansi atau laporan pendapatan adalah pendapatan yang didasarkan pada konsep akrual. Pada konsep akuntansi akrual. Tujuan utamanya adalah pengukuran pendapatan atau pendapatan dan pengakuan biaya. Implikasinya adalah penyesuaian pendapatan tetap, pendapatan ekonomi, dan pendapatan operasional. Alasan perbedaan dengan pendapatan ekonomi. Kalau di konsep of income atau accounting, yang pertama itu biaya pendapatannya alternatif, yang kedua biayanya historis, yang ketiga dasar transaksi, konservatisme, dan manajemen laba. Selanjutnya ada fair value accounting. Aset dan liability value ditentukan berdasarkan nilai wajar atau biasanya harga pasar pada tanggal pengukurannya. Aspeknya ada on the measurement date, hypothetical transaction, orderly transaction, market based, dan exit prices. Terus differences with historical cost. Yang pertama ada penilaian transaksi atau aktual, masa lalu atau historis. Penilaian saat ini. Berbanding terbalik dengan penilaian saat ini. Penilaian biaya historis atau cost incurred itu berbanding terbalik dengan penilaian berbasis pasar atau assumption. Pendapatan ditentukan dengan penyesuaian biaya dengan pendapatan atau historical cost model. Berbanding terbalik dengan pendapatan yang ditentukan hanya oleh perubahan bersih dalam nilai wajar aset dan kewajiban atau fair value model. Lalu ada valuation technique. Yang pertama itu ada income approach, yaitu fair value diukur dengan mendiskontokan arus kas masa depan atau ekspektasi pendapatan untuk periode saat ini. Yang kedua ada market approach, yaitu fair value diukur dengan secara langsung atau tidak langsung menggunakan harga dari transaksi pasar yang sebenarnya. Yang ketiga ada cost approach atau fair value ditentukan sebagai current cost bagi pelaku pasar atau pembeli untuk memperoleh atau membangun aset pengganti yang menghasilkan utilitas.
yang sebanding setelah disesuaikan untuk peningkatan teknologi, keausan alam, dan keusangan ekonomi atau current replacement cost, or cost of replacing an asset remaining service capacity. Keuntungannya, yang pertama mencerminkan informasi terkini, yang kedua adalah kriteria pengukuran yang konsisten, yang ketiga keterbandingan, yang keempat tidak ada bias konservatif, dan yang terakhir lebih berguna untuk analisis ekuitas. Implication of analysis. Yang pertama fokus pada neraca, mengulangi income, menganalisis penggunaan input, dan menganalisis kewajiban keuangan. Lalu kekurangannya, yang pertama itu objektivitas yang lebih rendah, yang kedua kerentanan terhadap manipulasi, kurangnya konservatisme, dan ketidakstabilan pendapatan yang berlebihan. Lalu ada accounting analysis. Process of accounting analysis. Analisis akuntansi melibatkan beberapa proses dan tugas yang saling terkait yang dapat dikelompokkan menjadi dua bidang besar. Yang pertama itu mengevaluasi kualitas penghasilan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama. Yang kedua, mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi atau perubahan kebijakan dan estimasi akuntansi. Yang ketiga, ditentukan strategi pelaporan. Yang keempat, mengidentifikasi dan menilai tanda bahaya atau item yang memperingatkan analisis akan potensi masalah yang lebih serius. Lalu, proses akuntansi analisis yang kedua ada menyesuaikan laporan keuangan. Itu ada identifikasi, ukur, dan buat penyesuaian yang diperlukan pada laporan keuangan untuk lebih melayani tujuan analisis seseorang. Terus ada exercise 2.10. Di sini soalnya yang A, identify at least two reasons why an accrual accounting income statement is more useful for analyzing business performance than a cash flow based income statement. Yang B, describe what would be reported on the asset side of cash flow based balance sheet versus the asset side of an accrual accounting balance sheet. Lalu yang C ada a strength of accrual accounting is it relevant for decision making? The strength of cash flow information is it reliability? Explain what makes accrual accounting more relevant and cash flow more reliable. Pembahasannya yang A itu ada dua alasan, yaitu karena informasi mengenai laba perusahaan berdasarkan akuntansi akrual biasanya memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas saat ini dan masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan informasi yang dibatasi oleh aspek keuangan berupa penerimaan dan pembayaran kas. Serta yang kedua, akuntansi akrual menimbulkan reaksi yang sama kuat dari penentangnya. Bagi para penentangnya, akuntansi akrual merupakan kombinasi dari aturan yang rumit dan tidak sempurna yang menghalangi tujuan laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi mengenai arus kas dan kapasitas untuk menghasilkan kas. Lalu pembahasan yang B, yang akan dilaporkan pada sisi aset suatu neraca berbasis arus kas adalah yang pertama ada piutang, namun belum mengakui pendapatan dari penjualan secara kredit, dengan kata lain mempunyai piutang. Yang kedua ada kas. Lalu pembahasan soal yang terakhir, baik laporan laba rugi akrual maupun neraca lebih masuk akal daripada pencatatan dengan akuntansi kas. Namun ada ketidakpastian dengan angka akrual tersebut.
Angka tersebut kurang konkret karena didasarkan pada asumsi-asumsi. Sebagai contoh, jika mengasumsikan semua orang yang membeli sepotong kaos secara kredit atau akan membayarnya nanti, apabila beberapa pelanggan tidak membayarnya, laba bersih atau neraca akan berubah. Tetapi secara keseluruhan, meskipun angka akrual lebih riskan atau lembut, namun lebih masuk akal daripada arus kas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.